Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat fisika dimanapun Anda berada. Berjumpa dengan saya Ahmad Mulis Ansori. Pada kesempatan video kali ini saya akan membagikan cara untuk membuat alat peraga momen inersia. Nah, seperti apa alat peraga itu? Nah, ini adalah alat peraga momen inersia. Alat ini digunakan untuk mengamati atau mencari besaran apa saja yang mempengaruhi momen inersia benda. Nah, bagaimana cara pembuatannya dan bahan apa saja yang diperlukan untuk membuat alat ini? Mari kita mulai proses pembuatan alat peraga momen inersia. Bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat alat peraga momen inersia antara lain adalah ini ada tutup paralon, kemudian balok kayu, ini adalah dinamo DVD player, kemudian ini karet untuk beban, dan ini bisa diganti dengan benda yang lain, bisa dengan bola ataupun benda lain yang bisa digunakan untuk beban. Kemudian ini juga ada balok kayu yang nanti akan kita lubangi seperti halnya pada ini. Dilubangi, ada di kiri kanan, kemudian ada di atas, ini untuk penguncinya nanti. Nah, kemudian kita juga perlu, nah ini logam besi ataupun baja. Ini saya ambil dari jerujinya sepeda. Kemudian ada kabel dis, dan di sini ada skrup, ya, skrup seperti ini. Nah, kemudian baterai holder dan isinya tentu saja nanti kita isi dengan baterai. Nah, ini ada dua baterai yang digunakan. Nah, baterai holder ini sekaligus ada saklarnya. Seandainya nanti dari teman-teman membuat dan mungkin belum tidak menemukan baterai seperti ini, maka bisa menggunakan baterai yang lain. Kita tinggal wadah yang bentuk yang lain, tapi tinggal menambahkan saklar di luar wadah baterai ini. Nah, kemudian kita juga perlu, ini biasanya adalah perekat yang digunakan di pakaian ataupun di beberapa aksesoris, misalkan tas dan sebagainya. Nah, ini bisa direkatkan itu. Nah, kemudian bagaimana proses merangkainya? Mari kita mulai proses perangkaian alat peraga momen inersia. Nah, selanjutnya tutup paralon yang sudah kita beri skrup ini kita pasang di balok kayu yang sudah kita beri sedikit lubang, biar nanti untuk pemasangannya lebih memudahkan kita. Kita masukkan di sini, tekan sedikit, kemudian kita masukkan dengan obeng. Nah, pasang sampai menancap secara maksimal, biar nanti ini akan kuat dan tidak terjadi guncangan ketika alat ini digunakan atau diperagakan. Kemudian kita pastikan lubang kabelnya ada di bagian sini, bagian pas di ujung jempol saya ini. Kita tahan. Oke, sehingga ini sudah terpasang dengan kuat. Nah, seperti ini. Ini ada lubang untuk kabelnya. Nah, selanjutnya kita akan memasang dinamo DVD player di bagian sini. Nah, selanjutnya kita balut dinamo DVD player ini dengan isolasi agar nanti bisa masuk ke dalam tutup paralon dengan sangat pas dan tidak terlalu longgar. Selanjutnya adalah kita memasang atau masukkan dinamo DVD player ini ke dalam tutup paralon yang sudah kita pasang di balok kayu, dan kabelnya dilewatkan pada lubang yang di samping ini. Setelah dinamo ini tadi terpasang, kemudian kita merekatkan bagian perekat ini ke balok kayu dan pada wadah baterai nanti, agar kita bisa melepas dan memasang baterai ini di tempat ini sehingga kita bisa mudah membawanya kemana-mana. Selanjutnya kita menghubungkan kabel di baterai dengan kabel yang ada di dinamo ini.
Jadi yang warna merah ini kita hubungkan dengan yang warna merah. Pastikan sambungannya sangat kuat dan tidak terjadi hubungan singkat atau konslet antara kutub positif dan kutub negatifnya. Ini kemudian yang hitam atau yang negatif. Nah, agar tidak terjadi arus atau konslet, ya nanti kita bungkus dengan selasi. Nah, kita pasangkan serapi mungkin dan seaman mungkin sehingga tidak terjadi konslet pada sambungan ini. Oke, sekarang kita coba nyalakan. Nah, sudah bisa berputar. Oke. Selanjutnya kita akan masang kabel disk ini pada dinamo. Ini nanti sebagai penahan logam besi untuk tempat beban. Oke, sudah seperti ini ya. Jadi bentuknya ada dua betis. Kemudian kita menyiapkan balok kayu ini yang sudah dilubangi di bagian samping ini hingga tembus. Kemudian bagian atas ini nanti untuk pengunci. Jadi bagian samping ini tembus, nanti untuk tempat logam besinya ini. Kemudian dikunci dengan skrup yang dari atas agar nanti tidak bergeser kiri kanan ketika diputar. Oke, sekarang kita akan memasang kayu ini ke bagian atas dinamo ini. Oke, seperti ini, kemudian diikat dengan kabel disk. Nah, nanti teman-teman juga bisa memodifikasi mungkin bentuk yang lain yang lebih mudah dibuat ataupun yang lebih kuat, lebih simpel lagi gitu ya. Ini salah satu model saja. Jadi teman-teman bisa membuat dengan model yang lain yang sekiranya lebih bagus ataupun lebih mudah untuk dipraktikkan proses pembuatannya. Nah, seperti ini tarik. Nah, jika sudah, maka nanti pasang baut di skrup di bagian atas ini kabel disknya sisanya kita potong. Nah, kemudian kita masukkan besinya di bagian lubang kiri kanan ini hingga tembus, kemudian diperkirakan pas di tengah-tengah, baru kemudian kita kunci bagian skrupnya ini. Sampai maksimal. Nah, kemudian kita pasang beban yang sudah kita lubangi di bagian tengah di kiri kanan besi ini. Seperti ini. Kemudian di bagian yang kiri juga kita pasang. Nah, ini sudah siap untuk digunakan. Nah, demikianlah tadi proses pembuatan alat peraga momen inersia ini. Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada percobaan yang pertama ini akan dicoba untuk mengetahui pengaruh jari-jari pada momen inersia benda. Kedua alat ini memiliki dua beban di sebelah kiri kanan, akan tetapi jaraknya di sebelah kanan ini jarak beban ke pola putar lebih jauh dibandingkan dengan alat yang sebelah kiri. Nah, langkah yang selanjutnya adalah menyalakan kedua alat hingga mencapai kecepatan konstan, baru kemudian akan dimatikan dan dicatat waktunya dibandingkan waktunya untuk berhenti, manakah yang lebih lama. Nah, ini kita mulai terus hingga kecepatannya
cukup tinggi. Ketika yang sebelah kanan sudah konstan, baru kemudian dimatikan dalam waktu yang bersamaan. 1, 2, 3. Nah, dari percobaan ini tampak bahwa untuk alat sebelah kiri perlu waktu yang lebih singkat untuk berhenti, sedangkan alat sebelah kanan perlu waktu yang lebih lama untuk berhenti. Di alat sebelah kanan ini jarak beban ke pusat putaran atau pusat rotasi ini jauh lebih jauh dibandingkan untuk alat yang sebelah kiri. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa semakin besar jari-jarinya, maka waktu yang diperlukan untuk berhenti itu semakin lama, yang berarti benda ini memiliki kelembaban yang lebih tinggi dibandingkan benda yang sebelah kiri ini, yang jari-jarinya putaran itu lebih pendek dan waktu yang diperlukan untuk berhenti ternyata lebih singkat, yang berarti kelembabannya lebih kecil. Selanjutnya akan kita lanjutkan di percobaan yang kedua. Baik, selanjutnya adalah percobaan yang kedua. Pada percobaan yang kedua ini, kedua alat memiliki beban yang berbeda. Yang sebelah kanan bebannya lebih besar, dengan yang sebelah kiri bebannya lebih kecil, akan tetapi jaraknya dari poros putaran itu sama. Kemudian nanti akan dibandingkan waktu dari kedua benda ini untuk berhenti. Baik, sekarang kita mulai, dinyalakan. Nah, selanjutnya akan dimatikan bersama-sama. 1, 2, 3. Nah, alat yang sebelah kiri sudah berhenti. Kemudian yang sebelah kanan yang masanya lebih besar masih belum berhenti. Baik, hal yang kedua sudah berhenti. Dalam percobaan ini terlihat bahwa alat yang memiliki massa lebih besar ternyata memerlukan waktu yang lebih lama untuk berhenti, yang berarti bahwa alat ini memiliki kelembaban yang lebih tinggi dibandingkan yang sebelah kiri yang massanya lebih kecil. Nah, berarti dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa massa mempengaruhi momen inersia benda. Semakin besar massa, berarti momen inersianya juga akan semakin besar.
terbukti dari waktu yang diperlukan benda itu lebih lama untuk berhenti dibandingkan benda yang masanya lebih kecil. Nah, demikianlah percobaan yang kedua ini untuk mengetahui pengaruh dari massa terhadap momen inersia benda.